Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cynthia Aprilia, NIM 20129118, Della Putri Anshar, NIM 20129022, dan saya sendiri, Dini Fajriani, 20129126, dengan dosen pengampu Ibu Lucy Susanti, SPD, MPD. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya ciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lainnya. Selanjutnya, proses administrasi peserta didik. Yang pertama, kegiatan di awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan murid baru, diantaranya pertama, penetapan daya tampung. Yang kedua, penetapan syarat-syarat murid baru. Yang ketiga, pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Selanjutnya, yang membacakan materi adalah Cynthia Aprilia. Kepada Cynthia Aprilia, saya persilahkan. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri kedua, perkenalkan nama saya Cynthia Aprilia dengan NIM 20129118 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang kedua itu selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Kemudian, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah orientasi untuk murid, kemudian peraturan kehadiran murid, kemudian selanjutnya adalah promosi dan mutasi murid, kemudian tata tertib sekolah, salah satu alat untuk melatih kedisiplinan siswa, dan ganjaran dan hukuman. Kemudian yang nomor 3, akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya adalah pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Kemudian instrumen administrasi peserta didik. Instrumen administrasi peserta didik ada manual dan elektronik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku kleper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan yang bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintah dan ada yang produk sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling buku catatan prestasi murid, yang meliputi buku daftar nilai dan buku leger, buku rapor, dan buku mutasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cynthia. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga, yakni Della Putri Anshar. Pada Della kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Putri Anshar dengan NIM 20129022 akan melanjutkan materi, yaitu
Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain, yang pertama, buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Buku induk ini sangat penting dimiliki oleh setiap sekolah karena melalui buku induk ini akan dapat diketahui berapa jumlah siswa yang terdaftar, identitas siswa secara lengkap. Yang kedua, buku kleper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk membuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkapnya buku induk itu dapat nilai juga tercatat. Kegunaan utama buku kleper adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku kleper karena nambah murid disusun menurut abjad. Yang ketiga, buku atau keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima, file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang sifatnya lepas-lepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi, STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Semua berkas itu sebaiknya dibundelkan menurut kelompok masing-masing, sehingga berkas itu akan mudah ditemukan bila diperlukan. Menurut Sutratna 2017 mengatakan bahwa catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan atas dua, yaitu pertama, catatan data siswa untuk sekolah meliputi buku induk, buku kleper, catatan tata tertib sekolah. Yang kedua, catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas, buku presensi kelas, buku catatan BK, buku catatan prestasi murid, buku raport, buku mutas. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dela. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Cynthia. Kepada Cynthia kami persilahkan. Baiklah, materi terakhir akan saya lanjutkan, yaitu mengenai peran guru dalam administrasi peserta didik. Peranan guru dalam administrasi peserta didik yaitu yang pertama ada sebagai panitia penerimaan murid baru, kemudian berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah, kemudian mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti, dan menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi, kemudian menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Dan menurut Afriansyah tahun 2019, adapun peranan guru dalam pengelolaan murid adalah guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Kemudian peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dan peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi dapat. Dan kemudian untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Kemudian guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Dan guru juga harus berperanan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Sekian materi dari saya, dan itu merupakan pembacaan materi terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri terakhir tadi. Selanjutnya,
Kesimpulan yang akan saya bacakan dalam materi kita kali ini. Kesimpulannya, dalam penerimaan siswa baru perlu dilakukan proses seleksi dan juga pencatatan siswa yang memasuki sekolah setelah para calon siswa tersebut memahami persyaratan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pembelajaran, administrasi selama tahun pembelajaran, dan administrasi tahun pembelajaran. Dalam penerimaan siswa baru, perlu dilakukan proses seleksi dan pencatatan siswa yang memasuki sekolah atau lembaga pendidikan setelah para calon siswa tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Selanjutnya, instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektrik, catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku kleper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan bersifat umum dan khusus, yang ada yang dari pemerintah dan ada yang dari produk sekolah itu sendiri. Yang kedua, catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan bimbingan, dan konseling buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku leger, buku rapor, dan buku mutasi. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi pendidik. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi peserta didik yaitu 1. Sebagai panitia penerimaan murid baru. 2. Berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah. 3. Mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti. 4. Menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi. Yang terakhir, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Sekian dari saya, dan sekian presentasi untuk kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.